Hai teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kami dari Prodi Hukum Fakultas Sosial dan Politik Universitas Tidar akan menjelaskan mengenai tujuan pemidanaan dalam tindak pidana narkotika. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Endem Gultom, yang kedua ada Muslihatun, yang ketiga ada Nur Rahmawati, yang keempat ada Arif Nurhuda. Tujuan pemidanaan dalam tindak pidana narkotika. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu tindak pidana yang serius. Oleh karenanya dirasa perlu memperoleh perhatian khusus dan tindakan tegas dari para penegak hukum dan pemerintah. Tindak pidana narkotika bahkan sudah tergolong dalam kejahatan transnasional yang didukung oleh kecanggihan teknologi serta kemudahan mobilisasi dalam melangsungkan pekerjaannya, sehingga dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Hal tersebut dapat semakin marak dan mudah dilancarkan terutama dengan adanya internet. Pada umumnya, tindak pidana narkotika tidak dijalankan oleh perorangan semata, melainkan dilakukan oleh sindikat rahasia yang terorganisasi dan sistematis dalam menjalankan pekerjaan pada bidang tersebut. Berdasar pada survei nasional 2021 yang dilakukan oleh BNN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan Badan Pusat Statistik, diperoleh data bahwa prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia meningkat 0,15%. Semakin meningkatnya jumlah kejahatan narkotika mengakibatkan pemerintah merancang dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika mendefinisikan narkotika sebagai zat-zat atau obat-obatan terlarang yang asalnya dari tanaman atau tidak tanaman, baik tanaman sintetis maupun semi-sintetis, yang bisa memberikan efek penurunan dan kehilangan kesadaran, hilang rasa, berkurangnya rasa nyeri, dan bisa menimbulkan efek ketergantungan atau kecanduan. Untuk membasmi banyaknya kasus narkotika, dibutuhkan adanya tindakan tegas dari penegak hukum, salah satunya ialah dengan pemidanaan. Kemudian, apa itu pemidanaan? Pemidanaan menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan menurut Berdian Nawawi Arif, apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapat dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi atau hukum pidana. Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan. Selanjutnya, teori pemidanaan. Pada dasarnya, penjatuhan pidana atau pemidanaan dibagi atas 3 teori, yaitu pertama teori retribution atau teori pembalasan. Teori retribution atau teori pembalasan ini menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk, yang pertama, tujuan pemidanaan adalah semata-mata untuk pembalasan. Yang kedua, pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana. Yang ketiga, kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana. Yang keempat, pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar. Yang kelima, ada pidana melihat ke belakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya. Yang keenam, tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar. Menurut Muladi, teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atau kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.
Teori utilitarian atau teori tujuan. Teori utilitarian menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk A. Pencegahan atau prevention. B. Pencegahan bukan tujuan akhir, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan manusia. C. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja, misalnya karena sengaja atau lupa, yang memenuhi syarat untuk adanya pidana. D. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kesejahteraan. E. Pidana melihat ke muka atau bersifat prospektif. Pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat. G. Diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Teori tujuan memberikan makna pemidanaan sebagai sarana guna menegakkan norma hukum dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut. Dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman, artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi. Dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Yang ketiga ialah teori gabungan. Aliran gabungan ini berusaha untuk memuaskan semua penganut teori pembalasan maupun tujuan untuk perbuatan yang jahat. Keinginan masyarakat untuk membalas dendam direspon, yaitu dengan dijatuhi pidana penjara terhadap penjahat atau narapidana. Namun, teori tujuan pun pendapatnya diikuti, yaitu terhadap penjahat atau narapidana diadakan pembinaan agar sekeluarnya dari penjara tidak melakukan tindak pidana lagi. Pemidanaan itu sendiri dimaksudkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan yang serupa. Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Projodikoro yaitu yang pertama, untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi. Yang kedua, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Tujuan pemidanaan diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Selanjutnya, adapun jika dilihat pada tindak pidana narkotika, ketentuan mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika tentu memiliki tujuan yang mendasari eksistensi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Berkaitan hal tersebut telah diatur pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang bertujuan sebagai berikut. Pertama, menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika. Ketiga, memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Dan terakhir, menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 semakin menegaskan bahwa narkotika hanya boleh dipergunakan di kalangan dokter dan pakar kesehatan yang telah resmi dengan dosis yang tepat. Masalah timbul karena adanya penyalahgunaan narkotika untuk hal di luar kepentingan medis, bahkan terkadang melebihi dosis yang telah ditoleransi oleh tubuh. Penyalahgunaan narkotika dapat mengakibatkan runtuhnya ketahanan masyarakat, bangsa, dan negara. Bentuk pemidanaan terhadap tindak pidana narkotika. Bentuk tindak pidana narkotika serta upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yaitu 1. Adanya pelarangan untuk menanam, menyimpan, dan memiliki narkotika dengan arti bahwa setiap orang yang memiliki niat untuk menanam, menyimpan, dan memiliki narkotika berdasarkan pasal 111 hingga pasal 112 dapat dilakukan pidana paling singkat 4 tahun dan hingga paling lama 20 tahun serta dapat ditambah sepertiga. Yang kedua, pelarangan terhadap kegiatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, maupun menyalurkan narkotika.
dengan arti bahwa dengan adanya kegiatan transaksi yang dilakukan untuk mendistribusikan narkoba, maka berdasarkan pasal 113, 118, 103 dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum ditambah sepertiga. Yang ketiga ialah adanya perbuatan melawan hukum, yaitu dengan menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara narkotika, dengan arti bahwa adanya kegiatan untuk melakukan transaksi jual beli narkotika dapat dilakukan tindak pidana berdasarkan pasal 114, 119, dan 124 dapat dikenakan penjara seumur hidup atau paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dengan pidana maksimum ditambah 1/3. Yang keempat, perbuatan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut narkotika dengan arti bahwa adanya kegiatan pengangkutan yang dilakukan untuk membawa dan mengirim narkotika dapat dikenakan pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan dapat ditambah sepertiga, yaitu pasal 115, pasal 120, dan pasal 125. Selanjutnya yang kelima yaitu perbuatan melawan hukum untuk menyediakan, menyerahkan, dan mengangkut prekursor dengan arti bahwa adanya perbuatan tindak pidana untuk pembuatan bahan kimia dengan menggunakan narkotika dan obat-obatan dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Kemudian yang keenam yaitu penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri dengan arti bahwa berdasarkan pasal 127 bahwa adanya pelarangan penggunaan narkoba tanpa izin atau untuk dilakukan konsumsi pribadi, maka dapat dilakukan tindak pidana sesuai golongan dan wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, kekurangan, maupun kelebihan, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. See you.